Pagi hari di Tokyo, kereta datang tepat waktu, pintu terbuka, orang-orang masuk, tidak ada yang bicara. Ini bukan adegan film, ini rutinitas. Di negara ini ada istilah untuk kematian yang disebabkan oleh kerja. Istilah resminya, karoshi. Artinya sederhana, mati karena terlalu banyak bekerja. Karoshi pertama kali dibahas serius pada akhir tahun 1970-an. Saat itu, dokter mulai melihat pola yang sama. Pasien usia produktif, tidak punya riwayat penyakit berat, tiba-tiba meninggal, biasanya karena serangan jantung atau stroke. Setelah ditelusuri, hampir semuanya punya satu kesamaan, jam kerja yang sangat panjang. Pemerintah Jepang kemudian mengakui karoshi sebagai fenomena sosial, bukan kasus medis. Namun pengakuan tidak menghentikan kematian. Jam kerja di Jepang seringkali tidak berhenti di angka 8. Lembur bukan pengecualian, lembur adalah kebiasaan. Pulang lebih dulu dari atasan dianggap tidak sopan. Mengambil cuti sering dianggap merepotkan tim. Banyak pekerja tetap tinggal di kantor meski pekerjaannya sudah selesai. Bukan karena ada tugas tambahan, tapi karena semua orang masih duduk di sana. Namanya Matsuri Takahashi, usianya 24 tahun. Ia bekerja di Dentsu, salah satu perusahaan periklanan terbesar di Jepang. Dalam 1 bulan, jam lemburnya melebihi 100 jam. Ia mengeluh ke teman-temannya. Ia menulis di media sosial. Salah satu tulisannya berbunyi, "Aku ingin mati." Pada bulan Desember 2015, Matsuri melompat dari apartemennya. Setelah kematiannya, perusahaan tetap beroperasi, klien tetap datang, iklan tetap diproduksi. 1 orang hilang, sistem tetap berjalan. Banyak orang mengira karoshi disebabkan oleh perusahaan jahat. Kenyataannya lebih rumit. Masalah utamanya adalah budaya. Budaya untuk tidak mengeluh, budaya untuk bertahan, budaya untuk tidak merepotkan orang lain. Pekerja belajar untuk menahan diri, bahkan ketika tubuh mulai memberi tanda bahaya. Pusing dianggap biasa, jantung berdebar dianggap wajar. Ketika seseorang dianggap meninggal karena karoshi, keluarganya harus membuktikannya. Mereka diminta mengumpulkan data jam kerja, email, laporan, catatan absensi. Proses ini bisa memakan waktu bertahun-tahun. Banyak kasus gagal diakui, artinya kematian tersebut tidak tercatat sebagai karoshi. Bagi negara, kasus itu selesai. Bagi keluarga, tidak pernah benar-benar selesai. Tidak semua karoshi berakhir dengan serangan jantung. Sebagian berakhir dengan bunuh diri. Dalam laporan resmi, penyebabnya sering ditulis sebagai stres. Namun stres itu datang dari mana, jarang dibahas lebih jauh. Tekanan target, tekanan atasan, kanan untuk tidak gagal. Pemerintah Jepang telah memperkenalkan reformasi gaya kerja, batas lembur, hari tanpa lembur, kampanye kesehatan mental. Namun di banyak tempat, aturan ini hanya ada di atas kertas. Budaya kerja tidak berubah dengan cepat. Karoshi sering dianggap masalah Jepang, namun tekanan kerja bukan hal yang eksklusif. Di banyak negara, nilai seseorang semakin sering diukur dari produktivitas. Dokumenter ini bukan tentang menyalahkan, ini tentang mengingat bahwa tubuh manusia punya batas. Dan ketika batas itu dilewati terlalu lama, yang berhenti bekerja bukan sistem, tapi manusianya.